akhirnya dar meledak, saya panik attack lagi kan. Selamat malam sobat NC. Kebetulan hari ini meskipun agak ngantuk ya, saya sempatkan untuk men-share satu tema yang cukup menarik ya, cukup menarik. Kebetulan tadi ada salah satu subscriber yang minta untuk bahas tentang tema relapse ya, relapse. Ini kalian simak tulisannya seperti ini ya. Relapse ini apa sih ya kan? Mungkin buat kalian yang baru dengar, relapse itu adalah bisa dibilang kambuh lah ya, kambuh ketika kita sudah pernah sembuh dari GERD dan anxiety, tapi kemudian karena suatu hal menyebabkan kita kambuh ya, seperti itu ya. Kebetulan dari pengalaman saya pribadi ya kan, saya sih pernah mengalami relapse ya, itu kalau nggak salah pada saat zamannya COVID yang Delta ya. Jadi saya itu singkat cerita sudah melewati fase sensasi GERD ya, 1001 sensasi sudah saya alami. Saya sudah bisa keluar dari anxiety, sudah aktivitas normal, bahkan saya sudah rajin kegiatan-kegiatan di kantor, terus kegiatan olahraga ya, meskipun belum olahraga yang berat, tapi saya sudah merasa saya cukup percaya diri untuk keluar dari rasa cemas, rasa anxiety. Terus juga saya mulai nambah berat badan ya. Intinya singkat cerita, saya sudah sembuh saat itu ya kan. Sampai pada suatu hari ya kan, karena saya kena tracking COVID ya, COVID. Jadi saya pernah satu mobil bersama seorang yang di hasil lab menunjukkan dia positif COVID ya kan. Karena saya pernah satu mobil, maka dari kantor mengharuskan saya untuk melakukan antigen dan PCR ya kan. Akhirnya saya lakukan dan ternyata saya positif COVID Delta saat itu kan. Belum terjadi apa-apa saat itu. Aku kan nggak ngerasain apa-apa, mungkin aku OTG ya kan, tanpa gejala. Udah, saya masih tenang tuh. Kemudian sampai malam itu entah sebabnya apa, jadi intinya setelah dapat hasil positif itu kan saya harus melakukan isoman. Kebetulan saya isoman di rumah, ada kamar khusus yang saya isoman di situ. Jadi saya minum vitamin ya kan ada dari kalau nggak salah dari puskesmas saat itu ya, dikasih vitamin untuk COVID sama vitamin C segala macam ya. Terus ya saya ikutin kan, sampai pada suatu malam itu tiba-tiba saya merasakan sesak nafas ya kan. Sesak nafas, susah menarik nafas kan, sesak kan, waduh, panik kan, kayak nafasnya kayak terputus-putus gitu loh, kayak nafas pendek ya, kalau saya nyebutnya nafas pendek. Saya panik, terus bingung kan, gelisah, sampai saya akhirnya karena saya bingung, saya merasa wah jangan-jangan ini beneran COVID nih, jangan-jangan aku udah mulai susah bernafas, seperti itu ya. Pikirannya muncul tuh, pikiran si overthinking muncul. Terus kemudian karena saya panik, saya telepon saudara saya ya, kebetulan ada saudara yang dokter ya, dokter. Saya tanya, saya ceritakan kan, tadi siang itu saya dapat hasil PCR positif ya kan. Terus kemudian saya akhirnya langsung isoman hari yang sama. Terus kemudian saya minum vitamin C sama obat antivirus yang dari puskesmas kan, saya minum. Terus malamnya saya sesak nafas, saya ceritakan kan. Terus akhirnya karena saudara ini tahu saya pernah punya GERD, dia bilang mungkin nggak cocok kali mas obatnya, katanya kan.
mungkin lambungnya nggak cocok katanya, terlalu keras seperti itu kan. Coba deh makan sedikit gitu kan, makan sedikit. Saya akhirnya saya ikutin lah ya, karena dia seorang dokter, saya percaya kan. Akhirnya saya makan sedikit, terus kemudian saya coba pakai menerapkan tips yang dulu pernah saya terapkan ya. Jadi saya berusaha untuk sendawa ya kan, saya keluarkan sendawa lagi sampai akhirnya saya mulai agak bisa bernafas lega. Terus meskipun agak susah tidur ya, akhirnya saya mendengarkan afirmasi positif lagi. Saya buka lagi, cari lagi video tentang afirmasi positif, tentang yang membantu insomnia ya kan, saya dengarkan lagi sampai saya bisa tertidur. Terus kemudian besoknya ya saya bangun biasa. Terus ya itu namanya isoman kan, kita cuman makan, tidur, minum obat, makan, tidur, minum obat gitu kan. Terus mulai saya lanjutkan tuh ya kan, karena saya juga istilahnya dokter menyarankan kita harus minum obat antivirus itu, ya saya ragu kan, saya minum apa enggak ya kan. Saya minum kok malamnya kemarin saya sesak nafas ya kan. Tapi karena saya juga ada pikiran takut COVID-nya, ya tetap saya minum. Terus kemudian vitamin C juga ya, vitamin C kan lumayan keras tuh. Sampai akhirnya siang itu kalau nggak salah menjelang makan siang itu saya tiba-tiba merasakan berdebar lagi ya, jantung berdebar, kayak itu menjelang panic attack kan. Dan akhirnya meledak, saya panic attack lagi kan. Cuman karena dulu pernah mengalami, ya udah saya panic attack, cuman membiarkan dia lewat berlalu, tetap atur nafas, saya lakukan distraksi, saya lakukan metode grounding yang mengalihkan dengan panca indera. Kita mencium minyak angin atau minyak kayu putih, terus kemudian kita memperhatikan sekeliling. Pokoknya tips yang saya share tentang panic attack ya, karena saya sudah dulu pernah menerapkan dan hilang. Akhirnya di kondisi itu saya juga istilahnya terapkan dan bisa reda dalam mungkin sekitar 10 menit ya. Akhirnya reda kan, udah masuk jam makan saya langsung makan tuh. Terus akhirnya saya kayak bengong gitu kan. Saya mulai mikir, kok aku panic attack lagi ya gitu kan. Sempet ada rasa bingung gitu loh, ini jangan-jangan GERD-ku kambuh nih gitu kan. Jadi kayak, terus akhirnya saya mulai menganalisa ya, karena saya kan orangnya emang analitis ya, cuman kadang berlebihan ya kan. Akhirnya saya coba tuh stop si obat antivirus itu, dan vitamin C-nya saya stop kan, tetap lanjutkan isoman. Saya coba stop obatnya. Terus soalnya saya pada saat isoman tuh mulai sering lapar lagi gitu loh. Akhirnya saya stop obatnya, saya cuman memanfaatkan vitamin C dari alami ya, dari buah, dari sayur. Saya cuman minum madu ya untuk daya tahan, paling madu sama waktu itu habatus sauda ya, habatus sauda kebetulan saya cocok. Obat saya stop semua, antivirus, vitamin C saya nggak minum. Terus kemudian hari ketiga itu sudah tidak lagi merasakan GERD ya kan. Terus saya karena masih ada sesak ya, karena sebelumnya kan sempat kambuh kan. Sesak itu kan karena gasnya sempat naik karena saya panik COVID ya, panik karena COVID. Akhirnya saya pada saat saya agak sesak lagi, saya cek pakai alat oximeter tuh ya, yang mengukur saturasi oksigen ya, kalian pasti tahu lah alatnya. Itu saya cek, saturasi saya itu tinggi ternyata kan. Loh, ini kan aku lagi sesak, nafasnya agak susah, tapi kok kadar oksigenku tinggi ya kan. Terus habis itu saya lakukan self talk ya kan, karena saya dulu biasa self talk. Oh berarti aku
sesekku ini bukan karena COVID, saya bilang gitu kan. Sesekku ini karena aku masih ada rasa panik karena hasilku positif COVID, dan waktu itu kebetulan memang banyak sekali ya share-sharean berita duka ya, zaman Delta itu banyak sekali. Akhirnya aku setelah menyadari hal itu ya kan, saya mulai lakukan lagi self talk, pernafasan diafragma. Terus kemudian saya stop dulu baca WA ya kan, saya cuman lihat YouTube yang positif atau nonton TV ya, nonton yang menyenangkan aja. Pokoknya saya hindari yang toksik dulu saat isoman itu kan, baca buku atau pokoknya seperti itulah. Intinya saya nggak, ya emang agak menutup diri ya dari grup-grup WA dulu ya, intinya untuk kebaikan kita agar sugesti negatif yang masuk itu bisa kita cegah dulu ya kan. Akhirnya saya ya nikmati isoman, saya nikmati waktunya makan saya makan, waktunya istirahat saya istirahat, waktunya minum madu saya minum madu. Terus sesekali saya latih pernafasan diafragma. Setiap kali datang cemas saya self talk ya kan. Itu akhirnya di hari ke-5 isoman, hari ke-5 saya sudah tidak merasakan sesak. Terus istilahnya badan juga mulai fit, mulut yang hilang rasa itu juga hilang. Terus kemudian istilahnya nafsu makan saya ini ya enak, makan seger ya, makan enak gitu, makan enak. Terus kemudian dan yang utama di hari ke-5 itu saya karena sudah merasa fit, saya coba PCR lagi ya kan. Cuman kata dokternya, kata tim ini ya, tim Satgas Covid ya, ada dokter yang mimpin itu, tunggu aja hari ke-7 mas katanya kan, biar ini nggak apa-apa, nanti siapa tahu hasilnya lebih bagus gitu kan. Padahal saya merasa hari ke-5 tuh sudah fit ya. Delta itu kan rata-rata orang negatif itu kan setelah hari ke-14 ya, 10 sampai 14, ada yang sampai 3 minggu, ada yang sampai sebulan ya. Terus akhirnya saya ikutin, saya hari ke-7 saya PCR, meskipun kata dokter sebenarnya belum perlu ya. Akhirnya karena banyak yang bilang tar dulu mas, tar dulu, akhirnya nggak jadi hari ke-7, geser lagi hari ke-10 akhirnya kan. Ternyata hari ke-10 saya PCR itu negatif ya, negatif COVID-nya ya kan. Bahkan angka, saya lupa angka apa namanya ya, pokoknya ada angka yang menunjukkan itu sudah sangat bagus gitu loh. Jadi intinya sebenarnya saya hari ke-5 itu sudah sembuh, sebenarnya sudah sembuh COVID-nya ya, sembuh COVID. Akhirnya dari situ saya banyak mendapatkan satu pelajaran bahwa ternyata pada saat kita panik luar biasa ya kan, panik luar biasa atau mendapatkan satu hal yang mengejutkan kita, hal yang membuat kita takut ya kan, yang berlebih bisa relapse ya, bisa kambuh, terutama psikosomatis ya. Psikosomatisnya itu bisa kambuh, anxiety-nya bisa datang, tiba-tiba kita cemas lagi, kita berdebar, nafas pendek, gejala-gejala psikosomatis ya, itu bisa datang ketika kita merasakan dalam kondisi yang panik luar biasa ya. Tapi padahal ketika kita bisa meredam itu ya kan, bisa meredam itu, pulihnya juga lebih cepat gitu. Jadi ketika kalian relapse atau kambuh ya kan, padahal kalian sudah sembuh, kalian tidak usah khawatir gitu. Kalian cukup lakukan lagi yang dulu pernah kita terapkan ya, atur makan, pola makan ya kan. Paling atur pola makan seminggu aja kalian sudah membaik secara GERD-nya. Kemudian untuk yang anxiety-nya kalian tetap lakukan, menanamkan pola pikir positif, self talk, pernafasan diafragma ya, seperti itu ya. Jadi
kalian tidak perlu khawatir ya kan. Biasanya tuh hal yang membuat kita kambuh lagi atau mengalami relapse itu yang utama adalah faktor pikiran. Pikiran di sini bisa kita sedang menghadapi masalah. Namanya orang hidup ya, pasti ada masalah kan. Menghadapi masalah yang mungkin kalian belum siap ya kan. Itu rawan kambuh ya kan. Tapi ketika kalian bisa menyikapi satu masalah dengan positif, kalian juga tidak akan kambuh gitu. Saya dulu jadi belajar dari pengalaman COVID Delta itu. Jadi meskipun saya sempat kambuh, tapi juga dalam hitungan hari aja sudah bisa pulih lagi dan sudah bisa meredakan anxiety ya. Jadi sebenarnya anxiety itu hilangnya itu bukan yang hilang terus kita lupa sama sekali gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa saya banyak minta teman-teman menerapkan self talk, mendengarkan afirmasi positif, terus berpikir positif seperti itu. Ketika anxiety datang, kalian tuh sudah bisa menyikapinya dengan lebih tenang ya. Atau merasakan sensasi apa, kalian sudah tidak terlalu drama, tidak terlalu panik ya, atau tidak terlalu meratapi ya. Jadi intinya nanti pada akhirnya akan kalian bisa menyikapi segala sesuatu, segala masalah, segala rasa di badan itu dengan ya udah santai aja gitu, santai. Nanti pada akhirnya akan redanya juga lebih cepat ya, termasuk sensasi itu juga akan berkurang ya kan, ketika kalian sudah bisa menghadapinya dengan tenang ya kan. Jadi intinya relapse itu suatu hal yang nggak usah ditakutin juga ya kan. Kalaupun kalian merasakan apa, ya saya kan sudah banyak share tips-tips ya, kalian tinggal terapkan aja, lebih cepat kok itu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah, karena saya sudah banyak belajar menghadapi masalah, menghadapi satu mungkin cobaan ya, atau misalkan terkait pola hidup, pola makan juga kita sudah menjaga ya kan. Kalaupun sesekali saya makannya ngaco dan di hari itu saya merasakan nggak nyaman di perut, ya itu sih saya sih nggak terlalu drama ya, udah emang resiko ditanggung sendirilah. Kayak misalkan belum lama berapa hari yang lalu saya sempat makan durian ya di tempat saudara itu, kebetulan beli durian, saya habis ya karena merasa sudah enak ya, saya habis 3 biji lah ya, 3 biji, bukan 3 buah ya, 3 biji, karena ya emang enak gitu loh, enak saat itu durian istilahnya Kalimantan kan, saya pengen nyobain kan. Terus itu malam, makanya ya malam pas mau tidur ya perut saya panas gitu loh, karena apa, berlebihan gitu loh. Tapi karena saya tidak ada anxiety ya, saya sih waduh ini gara-gara durian tadi nih, ya udah saya waktu itu ke warung aja, saya beli promah, saya minum promah, terus agak reda atau cepet tuh. Kalau kita nggak anxiety tuh obat mah cepet guys, kalian ingat-ingat ya, kalau kalian nggak cemas, obat mah bahkan yang obat mah warung kayak promah aja cepet kok bekerjanya, itu langsung nyaman. Terus besok paginya saya mulai bisa BAB, terus sarapan. Akhirnya karena saya ada rasa menyesal ya, akhirnya besoknya saya makannya agak bener tuh, makan nasi sayur, terus kemudian pokoknya agak selama mungkin 2-3 hari saya makannya agak bener deh, nanti reda sendiri, hilang itu udah. Jadi sebenarnya kalau kalian pola makannya ngaco ya, kalian akan merasakan sesuatu yang gak nyaman di lambung kalian kan, karena kan kita ini kan lambungnya kayak anak kecil lagi. Kalau pernah mengalami GERD dan sembuh, itu kalian kayak memiliki lambung baru yang masih sensitif dengan beberapa makanan yang keras, misalkan tingkat keasamannya tinggi atau terlalu pedas, itu kalian akan lebih sensitif. Dan itu nggak usah dikhawatirkan, itu emang seperti itu ya kan. Kan kita kan ketika sembuh lambungnya kan regenerasi selnya kan baru kan ya kan. Jadi kalian
yang penting tetap jaga pola makan. Tapi kalau misalkan kalian sekali melanggar, kadang-kadang kan kita nggak bisa menghindari ya, mungkin di satu acara seperti itu, ketika merasakan sedikit rasa nggak nyaman di perut, panas atau begah atau mual, ya kalian nggak usah panik ya kan, yaitu emang kita melanggar ya kan, memang kita. Tapi kan pada saat kita melanggar pantangan itu kan kita menikmati, ya udah kita cukup segitu aja. Ketika kalian nggak ada anxiety, minum obat mah yang biasa aja juga reda gitu loh. Nggak apa-apa kok kalian meskipun sembuh kalian masih minum proma, kalau diperlukan aja ya, boleh ya kan. Saya juga waktu itu yang duren ya, kemudian saya juga di beberapa minggu yang lalu juga bersilaturahmi ke saudara, dibikinin kopi, saya minum ya. Meskipun saya tiap hari juga sebenarnya nggak ngopi ya, tapi karena di situasi seperti itu kan kita susah menolak kan. Ya udah saya ngopi aja, ngopi. Tapi pada saat ngopi saya nggak yang nanti perutku kembung nggak ya. Ya bisa kalau minum kopi kan suka kembung mules gitu ya. Ya saya dalam hati gini, saya udah biasakan ya sampai sekarang. Kalau kita dihadapkan pada satu makanan atau minuman yang kita tinggal makan atau tinggal kita minum ya, kita langsung dalam hati tanamkan ini rezeki dari Allah ya. Pasti semua yang mau ku makan ini semuanya sudah ditakdirkan datang dari Allah, dan insya Allah ini akan membuat badanku sehat gitu loh. Jadi tidak akan ada efek yang kutakutkan. Udah minum aja, minum. Tuh, meskipun nggak berlebihan ya, nggak yang ini kan ya, untuk menghormati tuan rumah ya kan? Seperti itu ya. Jadi relapse itu atau kambuh itu bisa saja terjadi ketika kalian pola makannya ngaco, pola pikirnya berantakan lagi, atau kalian tidak siap menerima satu pressure yang tinggi ya. Jadi intinya kalau kita sudah memperbaiki ya pola 4P, sudah terbiasa, meskipun sudah sembuh ya kita jaga pada akhirnya nanti kayak misalkan pola pikir positif terus seperti itu ya, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik kok. Pribadi yang lebih baik, kita lebih tenang menghadapi masalah, kita lebih enjoy dengan lingkungan, kita lebih bisa menerima perbedaan segala macam ya. Nanti kalian akan jadi orang yang lebih baik, dan intinya jangan kembali ke sifat-sifat yang dulu kurang baik ya, terutama untuk kesehatan lambung kita maupun psikis kita, seperti itu ya. Jadi emang Allah memberikan penyakit GERD anxiety ini untuk merubah kita. Jadi kita kalau nggak mau kambuh ya jangan kembali ke sifat-sifat yang kurang baik, atau pola hidup yang kurang baik, atau pola makan yang berantakan ya, seperti itu ya. Oke, paling sementara videonya tentang relapse sampai di sini dulu. Semoga kalian mendapatkan wawasan. Terus jangan pernah takut dengan sensasi. Yakinlah bahwa kalian dalam kondisi aman. Jadi tetap tanamkan di hati kita, di pikiran kita bahwa kita dalam keadaan aman, kita baik-baik saja ya kan. Dan temukan ketenangan di hati kalian agar anxiety jauh-jauh. Oke.